Semoga kita diberi kelancaran. Oke, sebelumnya hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Kenapa dia? Oke. Kita doakan semoga Sarah cepat sembuh dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kamu kurang semangat? Ayo sekali lagi udah ibu tanyain tadi. Gimana? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oh ya, pakai iya ya, pakai jargon ya. Selamat saya ya, biar semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, mantap. Oke, mantap semangat. Itu ya, ibu. Ingat yang dari kalian. Oke. Oh ya, ibu ingatkan kembali ya. Kemarin kita belajar apa ya? Pas kalian ibu suruh ke halaman, kalian itu belajar apa ya? Ya betul. Selain yang tanaman ada apa lagi? Biotik, abiotik, komponen abiotik. Ya. Oke, betul. Komponen ekosistem ya, ibu. Nah, ekosistem. Udah dibaca lagi ya tugasnya ya kemarin. Gak apa-apa. Ya ibu ingatkan lagi. Apa itu ekosistem? Ada yang ingat? Coba. Saya boleh jawab. Oke. Nah, jadi ekosistem itu adalah sistem yang terdiri dari organisme atau biotik dan lingkungan atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Nah, betul sekali. Ya, terima kasih ya Mbak Syafira. Nah, kemarin itu kan ibu bagi menjadi empat ya bagian. Ada yang kelompok satu di dekat kolam, yang kelompok dua ada di halaman, kelompok tiga ada di lapangan, kelompok empat ada di belakang, halaman belakang. Itu kan beda-beda. Ada komponennya tadi, Mbak Syafira bilang ada biotik, abiotik. Nah, ada yang masih ingat komponen biotik itu apa saja? Coba sebutkan Mbak Isa. Ya, tanaman-tanaman seperti itu ada lagi, ada rumput, jamur, ada hewan kayak serangga, seperti itu. Ya, betul sekali. Nanti yang mau menambahkan yang abiotik coba siapa? Saya ya, silakan menambahkan yang abiotik itu contohnya seperti lingkungan, terus suhu, udara, dan air. Nah, betul sekali. Jadi yang biotik itu makhluk yang hidup. Yang abiotik itu yang tidak hidup tapi juga saling melakukan interaksi dan saling mempengaruhi. Betul sekali. Nah, kita tambah lagi. Kemarin itu kalian juga mengelompokkan komponen biotik itu berdasarkan perannya. Ada apa aja itu coba sebutkan? Mantap sekali, hebat kalian. Saya tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ibu ingatkan. Ibu kasih pertanyaan nih. Kalau konsumen itu kan berarti yang memakan. Nah, makhluk hidup itu ada yang makan tumbuhan, hewan. Nah, itu makan tumbuhan, hewan. Iya kan? Ya, pemakan tumbuhan itu dinamakan hewan apa, Mbak Isa? Konsumen satu. Namanya? Kalau yang makannya daging kayak bisa biasanya itu konsumen 2, konsumen 3 itu namanya hewan. Kalau pemakan dua-duanya namanya nama masih. Nah, komponen-komponen dalam ekosistem itu kan saling mempengaruhi. Nah, saling mempengaruhi. Coba ibu siapkan ini ya untuk ditampilkan di sini biar lebih jelas. Mohon izin ya. Ini terima kasih ini Mas sudah ditunjukkan. Kenapa Mbak? Senyum-senyum. Kenapa Mbak? Pagi ya, masih fresh, masih semangatnya ya. Oke, ekosistem. Nah,
abiotik dan abiotik. Nah, sebelum lanjut tadi ibu kan bilang saling mempengaruhi. Nah, dalam ekosistem itu kan saling mempengaruhi membentuk suatu rantai makanan. Nah, rantai makanan itu, nah seperti ini akan saling mempengaruhi juga membentuk ini namanya apa? Jaring-jaring. Nah, jaring-jaring makanan betul sekali. Kalau ini rumput itu berarti perannya sebagai kalau itu sebagai satu. Betul, mantap. Pelat sebagai mantap sekali. Nah, seperti halnya dengan pohon itu berarti produsen. Betul. Ulang. Satu. Kalau belum elang. Ayo, berapa, Mbak? Semakin jiwa. Bisa konsumen juga. Ya, betul. Konsumen juga kan tidak. Bisa konsumen ada yang konsumen. Kalau dia itu konsumen kalau misal dia kan jambe itu kan memakan makanan terus itu ada kata makan jambe lalu baru konsumen tiga. Nah ya coba yang Pak coba yang makanya Mbak. Berarti orang itu konsumen tiga. Nah betul konsumen tiga. Gak apa-apa is oke anak. Nah sebelumnya ibu lanjut. Nah ini tadi kan faktor geografi. Nah dalam ekosistem itu kan disusun dari komponen-komponennya, anggotanya gitu ya. Kalau satu itu berarti dinamakan atau individu. Nah, betul. Kalau sekelompok individu itu membentuk suatu populasi. Nah, kalau populasi itu saling berkumpul membentuk suatu komunitas dan sudah lengkap. Ada faktor-faktornya yang biotik itu ada matahari, ada suhu, sebagainya itu akan membentuk suatu ekosistem. Nah, satu dunia, satu bumi ini terdiri dari banyak ekosistem itu membentuk suatu biosfer. Oke, tadi ibu bilang di awal tadi saling berinteraksi. Nah, saling berinteraksi itu berputar. Misalnya dari produsen itu ke konsumen. Selanjutnya konsumen 2, konsumen 3, kemudian di pengurai, kemudian kembali lagi berputar terus itu membentuk suatu siklus. Betul sekali, siklus. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari tersusun atas unsur lain selain dari makanan itu ada karbohidrat, hidrogen, fosfor seperti itu juga saling terus berputar, terus memperbarui. Berarti membentuk suatu apa tadi? Siklus, betul. Nah, berarti hari ini kita akan mempelajari siklus apa ya? Siklus biokimia. Ya, betul. Atau siklus materi. Nah, yang kita pelajari hari itu ada karbon, sulfur, fosfor, nitrogen, dan air. Nah, sebelum itu ibu beri penjelasan sedikit ya, Nah, sumber karbon dioksida itu kan selain tersedia di alam itu juga tersedia dalam bentuk bahan bakar misal dari fosil minyak itu ya. Nah, CO2 itu disatukan dalam sistem biotik melalui fotosintesis. Nah, kemudian siklus sulfur. Nah, siklus sulfur itu menghubungkan antara udara, air, dan tanah. Nah, sulfur itu dilepaskan ke udara pada pembakaran bahan bakar fosil melalui komponen pencemar udara dari industri. Nah, kemudian nitrogen. Nah, nitrogen itu
karbohidrat yang menyusun dari protein. Nah, biasanya konsumen itu mendapatkan unsur nitrogen dengan memakan bagian dari tumbuhan yang mengandung protein. Kemudian sumber fosfat yang terbesar, sumber fosfat terbesar itu berasal dari endapan biologis yang terkikis oleh erosi ya, karena kemudian itu terus dikembangkan karena ada makhluk hidup burung pemakan itu terus memproses itu sehingga sumber fosfat itu ada terus. Dan ada sumber air, siklus air. Nah, sebenarnya siklus air itu bukan termasuk siklus matahari karena air itu bukan termasuk suatu unsur, tapi air itu juga dimasukkan ke dalam siklus daur siklus matahari karena terus melakukan pembaruan seperti itu. Kalian tahu hujan? Nah, hujan itu berasal dari mana? Dari air yang nah itu terus ya, terus berproses sehingga di bumi ini tetap ketersediaan airnya masih tetap. Oke. Berdasarkan penjelasan ibu tadi, coba kalian jelaskan. Ibu ingin bertanya ya berdasarkan apa yang sudah ibu jelaskan mengenai daur biokimia. Nah, apa peran tumbuhan dalam daur karbon? Siapa yang tahu? Oh ya, silakan Mbak. Jadi peran tumbuhan dalam daur karbon itu adalah tumbuhan menyerap CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis dan penyimpanan dalam bentuk biomasa. Berarti tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Betul sekali, mantap guys Safira. Oke, selanjutnya ibu mau bertanya lagi. Nah, ini dicatat ya untuk aktifan kalian biar kalian itu aktif untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan tadi. Sebagai tanda bahwa kalian itu memperhatikan selama pembelajaran. Oke. Kemudian peran bakteri dalam daur nitrogen itu apa ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Jawab. Ya, silakan Mbak. Bakteri berperan dalam mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman dan mengembalikan nitrogen ke atmosfer. Berarti bakteri itu sebagai perantara untuk pengambilan nitrogen dari atmosfer gitu ya. Mantap sekali Mbak, berarti mendengarkan apa itu menjelaskan. Mantap. Kemudian menjelaskan mengenai daur air. Nah, daur air itu kan menyebabkan hujan. Nah, kalian tahu nggak hujan itu kenapa ada di Solo ini ya, di Solo ini hujan deras, tapi terus di Karanganyar itu hujan kemarin dikit, terus di Karanganyar yang hujan itu deras banget. Perbedaan apa itu namanya, perbedaan intensitas hujan ya, itu ada yang deras sedang, terus gerimis itu apa ya, disebabkan oleh apa ya, ada yang tahu gimana? Kondisi topografinya menyebabkan dataran tinggi. Ya betul sekali, kalau dataran tinggi itu biasanya karena lembab ya, kalau tinggi itu kan jalannya lembab itu bisa lebih deras daripada yang dalam. Ini yang mau menambahkan saya ya silakan. Ini bisa terjadi karena adanya beberapa ya betul lagi, masih berhubungan faktor satu dan satunya. Betul sekali, berarti kalian sudah memahami bahwa kenapa intensitas hujan itu berbeda. Itu ya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, udara, musim juga. Untuk hari ini berarti kalian akan membahas tentang ini semua. Ada berapa ini? Berapa daun? 5. Berarti kalian berkelompok menjadi 5 kelompok ya. Oke. Untuk kelompoknya kalian mau gimana? Ibu pilih berhitung atau membuat kelompok sendiri? Oke.
diacak ya. Ini ambil undiannya yuk. Ya, ya, ya. Ya, buka. Sama berapa Mbak? Ya, satu. Oh, ya. Oke. Ayo sekarang kelompok sesuai kelompoknya yuk. Ayo, yang mana yang kanan sambil berkelompok ya. Tengah-tengah. Oke. Sudah? Sudah semuanya siap? Oke. Apa tugasnya? Nah, tugasnya ini kalian membuat suatu bagan dari daun-daun biobiologis lagi sesuai dengan pembagian kelompoknya. Apa yang kalian tulis prosesnya? Bagian itu kan prosesnya, alur prosesnya itu bagaimana? Kemudian kalian nanti pas waktu presentasikan atau kalian tulis itu perannya dalam ekosistem itu seperti apa, terus kemudian bahan-bahannya itu apa gitu ya. Oke, ini kebetulan ibu sudah mempersiapkan kertas untuk kalian mengerjakan. Untuk pengerjaannya sesuai dengan kreativitas masing-masingnya. Ini cuma ibu sediakan ini spidol dan kertas polos ya. Ini ya. Pengerjaannya kelompok ditulis tugasnya seperti apa seperti itu. Ini misalnya Mbak Eksa sebagai yang menggambar gitu, yang mencari daunnya, prosesnya seperti itu ya. Ditulis biar ibu nanti bisa penilaiannya bisa objektif. Ya Mas. Ibu ada contoh video ya, tapi nggak semua, hanya satu bisa jadikan patokan. Ibu ini sambil kalian mengerjakan, ibu, nah ini ya bisa dilihat dulu ini contohnya. Dengar nggak nak? Terdengar bu? Ini contoh dari daun poster ya, tapi ini bentuknya video. Kalian bentuknya poster ya. Makasih.
untuk contohnya yang bisa dimengerti. Ayo tugas kelompoknya sudah ada yang mau ditanyakan, ada kesulitan ya. Bisa sebisanya yang penting jelas. Ya oke, gak apa-apa ini udah jelas kalau ini. Yang penting memahami ya. Ya. Kan saya menjelaskan tentang siklus air. Ya. Yang saya tulis itu poinnya saja atau penjelasannya sudah ditulis atau menurut kalian gimana? Kalau suatu gambar itu kalau kebanyakan tulisan bagus atau tidak? Tidak. Nah, berarti bagusnya gimana? Ini? Itu baca kita? Tapi sudah memahami apa yang akan disampaikan nanti? Bisa? Sudah selesai kan? Berarti siap maju? Ya, kalau yang bisa bilang saja yang siap maju. Kalau yang lain nggak bisa siap maju. Oke, yang belakang? Mbak Sasa? Mas Ega, gimana? Belum? Waduh ini cepat. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Oke, sudah. Ya, yang siap maju dulu. Boleh? Presentasi ke depan, perwakilan saja tidak apa-apa. Siapa yang siap maju? Katanya tadi yang siklus air sudah siap ya. Ya, siap. Gimana? Siapa yang akan maju? Saya. Silakan. Jadi, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang diskusi dari kelompok kami. Jadi kelompok kami itu membahas tentang siklus air, teman-teman. Nah, siklus air itu kan awalnya air laut itu menguap. Nah, sehingga uapan tersebut yang disebut dengan proses evaporasi. Kemudian melalui tahap kondensasi, lalu menuju ke tahap transpirasi dan pada akhirnya dia akan muncul apa namanya, dia curah hujan ini dia jatuh, namanya presipitasi ya. Dan ini nanti kan ya teman-teman, airnya ini nanti kan juga menyerap lagi ke dalam tanah, lalu akan begitu seterusnya menjadi yang namanya daur air atau siklus air. Begitu Ibu? Iya, betul. Makasih Mbak Syamira sudah disampaikan, sangat lengkap, sangat bagus. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mau ada yang menambahkan kelompok 1? Oh tidak ada kelompok. Oh ya, untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 tidak? Tidak, teman-teman. Gimana? Di belakang? Oh ya, Cintanya dia ya sekarang kan tadi kan ada siklus-siklusnya gitu ya. Oh iya ya. Ya itu tuh apa ada perbedaan antara siklus air pendek dan kalau itu apa beda? Kalau siklus air yang pendek itu bisa jadi dia diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu uapan itu akan mengalami suatu kondensasi ya namanya. Terus yang akan membentuk awan, kemudian awan yang tak mampu menahan
juga siklus sedang. Nah, siklus sedang itu ketika uap air akan terbawa oleh angin bisa menuju daratan. Nah, di ketinggian tertentu uap air itu akan mengalami proses kondensasi menjadi awan. Nah, awan itu kemudian yang akan menjadi hujan yang jatuh di daratan, kemudian akan meresap ke dalam tanah hingga akan diserap oleh awan Tuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air dari permukaan seperti air sungai. Nah, air akan melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya kembali ke air. Kalau panjang Kalau siklus panjang itu diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Nah, awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, kemudian awan yang terbentuk tadi itu akan bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Nah, karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air itu akan mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadi hujan salju dan saat musim dingin dan juga membentuk gumpalan es. Itu ekstraksi. Salah menjawab dan menjawab tidak. Oke, yang lain mau ada yang menambahkan pertanyaan lagi? Sudah? Oke, bisa ditutup, Mbak. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila kesalahan. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berkepos, teman-teman. Oke, betul sekali ya tadi siklus airnya. Oke, karena semua kelompok sudah presentasi, hari ini Ibu akan menyampaikan tugas lanjutan ke kalian. Gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa, ini gak untuk hari ini karena hari ini sudah jamnya sudah hampir habis ya. Untuk bukan tugas sih, tepatnya ya tugas. Kalau disebut tugas kayaknya kalian terlalu berat. Apa ya, suatu iya pendalaman biar kalian tuh belajar sebenarnya itu tujuan dari tugas itu agar kalian tuh membaca ulang. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian membuat review dari semua kelompok. Kan ini Mbak, kalau yang saya bilang siklus air, Mbak bisa tadi fosfor ya, kemudian itu dirangkum ya dalam bentuk individu. Nah, kalau kelompok nanti ya yang mikir keenakan. Soalnya kan ini buat kalian untuk menghadapi ujian bulan depan. Ya, buat rangkuman kalian sendiri gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Dikumpulkannya minggu depan ya. Itu dalam bentuk ketik saja biar kalian tidak terlalu berat ya. Ibu nggak kasih 5 4. Coba dicatat ya. 4. Kelasnya 4. Maksimal 5 halaman. Spasinya 1.0 dan harus dirapikan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pembelajaran hari ini sekian. Oh ya, sebelumnya apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Ada yang berani untuk speak up, berbicara? Kita sudah belajar tentang tadi ekosistem globalnya yang belajar materi kemarin, ada ekosistem, biologi, agronomi, makanan, terus itu membahas tentang daun atau siklus. Terus apa saja tadi coba? Siklusnya tadi
Waduh, aja apa aja coba? Ada yang masih ingat? Karpet, siklus air, siklus fosfor, rambut. Oke. Terima kasih sudah berani speak up menyimpulkan pelajaran hari ini anak-anak. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan Bu. Kalau kalau saya ya Bu, tadi waktu diskusi itu Kevin agak ini kurang fokus sama kelompok saya soalnya dia orang tadi main apa mau belajar. Kevin, iya, Kak. Lain kali jangan gitu ya. Dan nanti untuk eh, kedepannya bisa gitu. Nah, berarti ada saran-saran buat pembelajaran besok-besok, mungkin medianya presentasinya terlalu cepat atau kurang menarik atau gimana buat kalian ini? Maksud diskusinya kurang lama ya. Saya mau saran untuk teman-teman sekolah ini coba bisa menambahkan kayak macam kuis sebelum kita masuk pembelajaran kayak di mungkin dari kita tuh kayak di kelompok terus nanti kayak di pertanyaannya sekarang di kelompok. Oh iya, sistemnya kan berebutan. Tadi kalau yang tadi pagi itu kan di video itu kurang menarik ya. Kalau kayak menurut saya kayak ada inovasi bu, variasi ya pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Safira dan Mbak Desa yang sudah berani menyampaikan semangatnya. Kedepannya itu akan evaluasi ya agar pembelajaran kita lebih menarik lagi. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, materi ini merupakan materi terakhir ya. Jadi, biasanya kita materi terakhir ada apa anak? Ada evaluasi ya. Evaluasinya kalian mau dalam bentuk apa? Kuis, ulangan harian yang banyak soal, yang kuis dikit-dikit, tugas, atau apa? Review jurnal. Tidak bisa. Habis ini individu atau kelompok? Ya individu dong. Ringkasan materiku. Kan ringkasan materi kan tidak itu dalam itu tugas. Beda lagi dengan evaluasi ya anak ya. Kalian bisa betul ya. Boleh nanti mempersiapkan yang untuk minggu depan ya. Gampang kalian kalau kalian salah tugas salah. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi